Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Andi Saputro. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Semoga kita semua mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di masa pandemi seperti ini, kalian jangan lupa selalu pakai masker, kemudian jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan supaya kita tetap sehat dan juga semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita belajar ke materi bab 2, yakni koordinat kartesius. Nah, di mana tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal, yakni 0,0. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menentukan titik terhadap titik tertentu. Nah, sudah tidak sabar mau mengikuti pelajaran matematika? Yuk simak video berikut ini. Koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan letak atau posisi benda dari sebuah titik pada bidang datar. Nah, sedangkan koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y yang menunjukkan letak suatu lokasi. Nah, jadi bentuknya seperti ini koordinat kartesius ya. Di mana sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X, disebut dengan absis. Ingat-ingat ya. Kalau yang vertikal ini adalah sumbu Y, disebut dengan ordinat. Ya, apakah boleh dibolak-balik nanti Y-nya yang datar, X-nya yang vertikal? Boleh, cuman dalam aturannya kita kesepakati ya. Ini aturan dasar supaya kalian tidak bingung. Yang mendatar adalah X, yang vertikal adalah Y. Oke, kita lanjutkan. Kita membahas yang pertama posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, H terhadap sumbu X dan Y. Nah, perhatikan gambar di sini ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bagaimana posisi titik tersebut? Coba perhatikan di sini. Titik A. Kita perhatikan titik A di sini. Jarak terhadap sumbu X adalah 6 satuan. Ini A, ini X. Jaraknya A ke X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Kalau terhadap sumbu Y, 1, 2. Nah, berarti 2 satuan. Bagaimana posisi titiknya? Di atas sumbu X. Ini kan sumbu X. Titik A ada di atasnya. Di atas sumbu X. Dan di kanan sumbu Y. Ini sumbu Y ada di kanannya. Nah, bagaimana titik koordinatnya? Ingat, kalau menuliskan koordinat titik itu adalah X, Y. Berarti X-nya dulu. X-nya berapa di sini? 2. Berarti 2. Y-nya berapa? 6. Berarti 2,6. Diingat-ingat. X dulu baru Y. Ya. Kemudian, coba perhatikan posisi titik B ada di mana? Oh, B ada di sini ya. Bagaimana jarak terhadap sumbu X? Titik B ini terhadap sumbu X. Ya 0 kan dia ada di sumbu X-nya. Jadi 0 satuan. Nggak kemana-mana. Bagaimana jarak terhadap sumbu Y-nya? 3 satuan. 1, 2, 3. Nah ini sumbu Y-nya. Ya jaraknya 3. Posisi titiknya ada di kanan sumbu Y. Sedangkan koordinat titiknya adalah, ingat, X, Y. X-nya berapa? Oh, X-nya 3. Y-nya berapa? Y-nya lurusnya ini. Oh, berarti 0. Berarti 3,0. Gitu ya. Kemudian titik C. Nah, titik C. Mana titik C? Di sini. Jarak terhadap sumbu X. X kan mendatar. Berarti 1, 2, 3. Oh, jaraknya 3. Jarak terhadap sumbu Y. Oh, terhadap Y. Berarti 1, 2, 2. Ya. Posisi titiknya bagaimana? Di atas sumbu X dan juga di kiri sumbu Y. Kemudian koordinat titiknya X, Y. X-nya min 2, Y-nya 3. Mudah ya. Langsung saja yang H.
titik H. Di mana? Oh, ini titik H. Bagaimana jarak terhadap sumbu X? Kita hitung ke X. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5, 1. Kalau jarak terhadap sumbu Y, kan dia ada di sumbu Y-nya, berarti ya diem, berarti jaraknya 0, satuan. Nah, bagaimana posisi titiknya? Posisi titiknya berada di bawah sumbu X. Kan ada di bawahnya, ya. Kalau terhadap sumbu Y, ya dia berada di sumbu Y. Ditulis begitu juga enggak apa-apa. Ya. Sehingga koordinat titiknya bagaimana? Nah, bukan min 5,0, tapi bacanya dari X dulu. X, Y. X-nya berapa? X-nya kamu hitung lurus. Oh, lurus ini berarti 0. 0, Y-nya berapa? Ini kan Y min 5. Ya, ingat-ingat. X, Y. Oke, itu tadi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lanjutkan. Bagaimana posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 atau titik pusatnya ya, 0,0. Nah, menentukan posisi titik terhadap titik asal itu sama dengan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan Y. Jadi sama seperti yang materi tadi. Namun, ada titik acuannya, yaitu titik asal atau pusat koordinat. Jadi perhatikan di sini ada titik A, B, C, D. Nah, titik A, perhatikan titik A. Di sini koordinatnya adalah min 4,3. Nah, bagaimana jaraknya, posisinya? Posisinya adalah, ingat, hitungnya ke sumbu X dulu ya. Ini sumbu X kan mendatar. Nah, berarti kamu jalannya harus mendatar dulu. Jadi, posisinya adalah 4 satuan ke kiri, mana? Ini 1, 2, 3, 4. 3 satuan ke atas ya. Maaf, saya ulangi lagi di sini posisi titik asal ya. Titik asalnya kan 0,0 ya. Bagaimana jaraknya, posisinya? Jadi dari ini mana sih? Nah, dari titik 0,0 ke titik sini berarti 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri dan 1, 2, 3. 3 ke atas. Paham ya? Ini dari titik asal berarti kamu jalannya ya dari asal sini, dari 0,0. Kemudian titik B, berarti kita ke titik B. Nah, bagaimana jalannya ke titik B? Jangan naik dulu terus ke kanan gini, jangan. Tetapi X dulu ya, ingat-ingat X dulu kan. Nah, berarti ke kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 ke kanan. Terus ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 ke kanan dan 5 ke atas. Paham ya? Lagi titik C di sini. Bagaimana jaraknya dari titik asal ke titik C? Kita jalannya dari asal ya, diingat-ingat. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kanan. Satuan itu maksudnya yang kotak-kotak ini loh ya. 1, 2, 3, 4. Hitungannya dihitung satuan maksudnya ya. Oke, kemudian titik D, di sini titik D. Nah, kita jalan dari titik asal, dari 0,0. Nah, jangan ke bawah dulu ya, ingat ke X dulu, ini yang digunakan X. Coba kita jalan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 ke bawah. Ya, berarti dapat disimpulkan jika arahnya ke kanan, maka absisnya positif. Ya, kalau ke kanan kan X-nya positif. Jika arahnya ke kiri, absisnya negatif. Ya, ke kiri kan negatif. Jika arahnya ke atas, ordinatnya positif, Y-nya positif. Jika arahnya ke bawah, maka ordinatnya negatif. Ya. Selanjutnya yang terakhir yang C. Posisi titik terhadap titik tertentu. Jadi terhadap titik siapa itu ditentukan. Kalau tadi kan terhadap titik 0,0 titik asal. Kalau ini titik tertentu tergantung soalnya dari mana ya. Oke, menentukan posisi titik terhadap titik tertentu itu sama halnya dengan menentukan posisi titik terhadap titik asal. Namun, titik acuannya bukan merupakan titik asal, melainkan sebuah titik lain. Oke, perhatikan di sini.
Ada titik A, B, C, D sama seperti tadi ya. Nah, kita diminta untuk menentukan posisi titik terhadap titik C. Nah, ini titik acuannya itu C ya, 4,0. Nah, bagaimana posisi titik tersebut? Perhatikan sekarang titik A. Negatif 4,3 kan di sini. Nah, ya. Nah, sekarang bagaimana jalannya? Kalau tadi titik asal kan jalannya mulai dari 0,0. Kalau sekarang tidak. Titik acuannya itu tergantung soalnya yang diminta di sini terhadap C. Berarti kita jalannya itu dari C di sini. Nah, bagaimana jalannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 satuan ke kiri. Terus kita lanjutkan lagi. Di mana mouse-nya? 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Paham ya? Sekarang bagaimana posisi titik B terhadap titik C? Nah, berarti jalannya ke C. Nah, ingat X dulu, berarti ke kanan dulu 1. Ya, berarti 1. Nah, 1 ke kanan, terus 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas. Kemudian titik D. Nah, bagaimana jarak D terhadap titik C? Berarti jalannya C dulu. Nah, apakah ke sini? Bukan. Ke sana dulu. Ke X dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah. Ya, nah ini yang perlu diingat-ingat. Untuk menentukan posisi titik, maka melangkah dulu. Sesuai sumbu X ya, jadi ke kanan atau ke kiri dulu. Jangan ke bawah ke atas. Kemudian sumbu Y ke atas ke bawah. Ingat-ingat ya, ke kanan ke kiri dulu atau baru kemudian ke atas ke bawah. Paham ya? Nah, supaya lebih paham kalian harus mencoba. Maka soal latihan ya. Perhatikan koordinat kartesius berikut. Nah, diberikan soal ini. Silakan buatlah tabel untuk menentukan soal 1. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Yang ketiga, posisi titik terhadap titik E. Nah, terhadap titik E ini ya. Jadi kalian cari semuanya titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, semangat. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai materi koordinat kartesius. Sudah paham kan? Belum? Kalau belum, silakan putar lagi video ini, pahami dengan benar ya. Dan juga kalau misalkan ada pertanyaan, silakan komentar pada video ini ya. Nah, sebelumnya saya mohon untuk bantuan subscribe ya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran materi berikutnya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.